Welcome to our YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rati Zafira dengan NIM 20205062. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filosofi. Filosofi paradigma di sini dipahami sebagai pandangan dasar atau asumsi-asumsi fundamental filosofis tentang ilmu. Paradigma ilmu dengan demikian sama dengan cara pandang world view tentang pokok bahasan ilmu dan keseluruhan bidang kajian ilmu. World view keilmuan ini selanjutnya mencoraki pandangan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Keilmuan yang dipelajari dan dikembangkan sehingga menjadi metode berpikir keilmuan di kalangan civitas akademika. Dalam konteks ini, paradigma teontropoi konsentris yang menjadi paradigma keilmuan IAIN Padang Sidimpuan menjadi world view keilmuan bagi seluruh civitas akademika IAIN Padang Sidimpuan. Teontropo ekosentris pengertian dan visi keilmuan. Teontropoikosentris terdiri dari kata teo, antropo, eko, dan sentris. Secara etimologi berasal kata deos bermakna Tuhan, sedangkan antropo dari kata anthropos atau Grek artinya manusia. Kata eko dari kata oikos artinya habitat atau lingkungan, sementara sentris dari kata center atau Inggris artinya pusat. Berdasarkan arti etimologi masing-masing kata di atas, maka secara bahasa teontropoikonsentris dapat diartikan sebagai yang berpusat pada Tuhan, manusia, lingkungannya. Dengan demikian, paradigma teontropoikosentris adalah paradigma keilmuan yang berpusat atau bertumpu pada kesepaduan atau integrasi Tuhan, manusia, dan lingkungan alam. Tuhan atau Deos dalam konsep ini dipahami sebagai ilmu ilahi atau uluman nakliyah, sedangkan manusia atau antropos dipahami sebagai ulum al-insaniyah. Sementara ekologi atau ikos atau lingkungan di sini dipahami sebagai iklim albiyah. Dengan demikian, teo adalah paradigma keilmuan yang menempatkan ulum al-nakliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Sureni Batubara, NIM 20205032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian teontropoikosentris dan visi keilmuan. Pemetaan keilmuan dalam paradigma teontropoikosentris menjadi ulum ad-diniyah, ulum al-insaniyah, dan ilmu albiyah adalah kelanjutan dari pemahaman trilogis tentang Tuhan, manusia, dan alam lingkungan. Secara terminologis dapat disinonimkan dengan habalum minallah, habalum minan nas, dan habalum min alam. Trilogi subjek dan objek inilah trilogi yang integratif ataupun integralistik. Inilah yang menjadi visi dasar keilmuan yang dikembangkan di IAIN Padang Sidimpuan. Visi integralisme keilmuan yang digagaskan dalam paradigma teontropoikosentris ini sebenarnya bukan visi baru, sebagaimana terabstraksikan dalam sejarah intelektualisme Islam telah memiliki oleh para ilmuwan klasik Muslim. Yang pertama, Al-Kindi dalam konsep talfiknya secara tegas menyatakan kesatuan gagasan, pemikiran, dan konseptual antara agama dan ilmu insania. Yang kedua, Al-Farabi juga memiliki pemikiran yang sama. Al-Farabi secara khusus menunjukkan konsep integralisme keilmuannya dalam Ihsa
Al-Ulum. Dalam karya ini, ia menunjukkan integrasi teori-teori keilmuan pada 3 bidang keilmuan. Selanjutnya, Al-Khawarizmi, seorang ahli sains dalam Miftah Al-Ulum, membagi ilmu kepada ilmu syairiyah ataupun ilmu ulum, kearaban, fikih, kalam, ulum Al-Quran dan sirah, dan ilmu-ilmu filsafat, logika, kedokteran, aritmatika. Pembagian ini tidak bersifat mempertentangkan, tetapi lebih kepada keperluan klasifikasi dan hierarki pengetahuan. Secara koheren dan konsisten, para intelektual Muslim terdahulu tidak pernah memiliki cara pandang bahwa penggolongan ini bersifat dikotomik, apalagi bersifat konflik. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Amira dengan NIM 20205081. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi interkoneksi. Asumsi teori filosofis ilmuwan Muslim terdahulu tentang integrasi keilmuan ini menjadi core di keilmuan yang diusul oleh paradigma. Dengan demikian, meminjam istilah M. Almin Abdullah, ini memadukan ilmu wilayah, hadras, filsafat, dan secara substansi word. Keilmuan yang demikian ini terdiri dari Al-Quran, misalnya Al-Baqarah ayat 126, Al-Imran ayat 190-196 menunjukkan bahwa yang diturunkan manusia, alam semesta seluruh isinya dan fenomena adalah ayat Al-Quran. Oleh karena itu, secara mutlak semua ilmu bersumber dari Allah dan bersifat filosofis. Manusia semesta ayat kauniyah, semesta kontu berpandangan bahwa objek ilmu terdiri dari hal-hal yang inaliyah. Hasan Lagu menjelaskan bahwa hubungan ayat kauniyah dengan ilmuwan bersifat komplementer. Sementara ayat kauniyah adalah kamus ayat yang kauliyah. Dengan demikian, secara filosofis menjadi pertentangan ayat kauliyah. Ayat kauliyah adalah sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serena Robi Basihaan, NIM 2020-50236, Prodi PGMI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komplementasi keilmuan. Dalam peta konsep relasi agama dan ilmu, paradigma teontropeo-sentris lebih dekat kepada konsep pengilmuan Islam, yaitu paradigma keilmuan yang tidak memandang curiga terhadap ilmu-ilmu sekuler yang datang dari dunia barat. Ilmu-ilmu sekuler barat diposisikan dalam kritisisme nalar yang dipandu oleh wahyu. Dengan demikian, ilmu-ilmu sekuler barat dan juga ilmu-ilmu sekuler lainnya dari manapun dan sumbernya diterima secara kritis objektif. Al-Quran dan Sunnah dalam konsep ini secara paradigmatif diposisikan sebagai grand teori pengembangan ilmu. Dalam praksis keilmuan, selain sebagai grand teori, Al-Quran dan Sunnah juga dipandang sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sebagai sumber ilmu, maka Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber bagi gagasan, konsep, dan teori keilmuan. Tentu saja secara metodologis dibutuhkan interaksi dialektis yang intens antara Al-Quran dan Sunnah dengan kekayaan intelektual manusia dan kekayaan rahasia ekologis. Pada tahap seperti inilah paradigma teontropeo-sentris menunjukkan bentuknya dalam kerja keilmuan. Meski demikian, secara hierarkis, Al-Quran tetap menempati posisi sentral dalam pengembangan ilmu. Jika diibaratkan dengan sistem tata surya, maka ilmu-ilmu ilahiyah, ilmu-ilmu nafsiniyah, dan ilmu-ilmu ekologis berposisi sebagai planet yang disinari mengitari matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Istiqomaritonga, NIM 2020-5080, jurusan PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Komponen kurikulum terdiri dari tujuan, isi, metode, atau strategi, dan evaluasi. Tujuan suatu kurikulum menyangkut goal, aims, and objective, proses pendidikan pada suatu intuisi atau program studi. Isi kurikulum berkaitan dengan konten yang berisi muatan kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat diperoleh melalui bahan dan segala hal yang menjadi rujukan akademik dan keilmuan dalam proses akademik atau pembelajaran.
Metode dan strategi kurikulum berurusan dengan pendekatan, metode, dan teknik dalam implementasi kurikulum. Sementara komponen evaluasi berkaitan dengan pengukuran dan penilaian proses dan hasil akhir penyelenggaraan pendidikan. Komponen tujuan-tujuan jangka panjang penyelenggaraan pendidikan di IAIN Padang Sidimpuan adalah membentuk sarjana muslim unggul dan kompetitif melalui penguatan kompetensi akademik dan keilmuan yang integratif yang ditandai dengan penguasaan yang utuh dan menyeluruh terhadap ulum ad-diniyah, ulum al-insaniyah, dan ilm al-biyah. Dalam istilah lain, melahirkan sarjana lulusan yang memiliki kecakapan terpadu antara teologi, antropologi, dan ekologi. Komponen ini atau konten sebagai realisasi pencapaian tujuan dari kurikulum, maka kurikulum IAIN Padang Sidimpuan dan program studi harus berisi bidang ilmu berupa ulum ad-diniyah, ulum al-insaniyah, dan ilm al-biyah. Dalam lingkup mata kuliah, maka setiap mata kuliah harus berisi konten perkuliahan yang mengintegrasikan ketiga bidang keilmuan dimaksud. Sebagai contoh, pada mata kuliah statistik, setidaknya harus berisi materi berupa contoh-contoh dari bahasa keagamaan, sehingga statistik meskipun kontribusinya kecil dapat membantu pembentukan skema pengetahuan yang integratif pada mahasiswa. Nama saya Fitratul Ilmi, NIM 202050144. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan komponen metode atau strategi. Para pendidik harus menyadari bahwa pengembangan potensi-potensi ilmiah ini merupakan tugas suci dalam mempersiapkan khalifah di muka bumi, sehingga setiap peserta didik dengan kompetensinya masing-masing dapat mengembangkan tugas kekhalifahan. Dalam konteks pendekatan saintifik tauhidik ini, mahasiswa dipandang memiliki potensi ilahiyah yang kaya, maka posisi dan tugas dosen adalah menjadi mitra positif, kreatif, dan inovatif mahasiswa dalam rangka mengembangkan berbagai dimensi ilahiyah. Nafsiyah dan bi'ah mahasiswa. Dalam perkuliahan, mahasiswa diberi bantu maksimal oleh dosen untuk mengkonstruk pengetahuan, sikap, dan keterampilannya sehingga terbentuk menjadi insan yang memiliki keunggulan ilmu pengetahuan, integritas kesarjanaan, dan keahlian. Untuk mencapai output yang demikian, maka dalam pendekatan saintifik tauhidik, dosen dapat menerapkan beragam model dan metode pembelajaran atau perkuliahan. Tentu saja, model dan metode pembelajaran yang direkomendasikan di sini adalah model dan metode yang memosisikan mahasiswa sebagai pembelajar yang aktif. Secara teknikal, makna tauhidik dalam konteks metode perkuliahan adalah dosen selalu mendasarkan pekerjaan memberi perkuliahan dengan niat ikhlas mengharapkan ridho Allah. Selanjutnya menerapkan model dan metode pembelajaran yang berkembang yang memadukan dengan metode tarbiyatun nabawi. Lebih teknis, dalam proses belajar mengajar seorang dosen mengiringi niatnya dengan kalimat ta'awud dan basmalah, mengucapkan salam kepada mahasiswa, memuji Allah, berselawat kepada Nabi, mengelola proses perkuliahan dengan tawakal dan sungguh-sungguh, lalu menutup dengan hamdalah dan salam. Hal ini dilakukan karena hakikatnya semua ilmu yang diajarkan bagian dari ayat-ayat Allah atau ilmu Allah. Sekian dari saya. Baiklah, masuk kita ke pembahasan tentang komponen, metode, atau strategi. Komponen ini menyangkut pendekatan, metode, dan teknik dalam operasionalisasi kurikulum. Dengan demikian, komponen metode terkait dengan pendekatan, metode, dan teknik dalam perkuliahan atau pembelajaran dalam perspektif teoantropoekosentris. Pendekatan pembelajaran yang relevan digunakan adalah pendekatan saintifik atau tauhidik. Pendekatan ini memandang bahwa secara fitrati Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan tabiat berketuhanan atau berkepercayaan kepada manusia atau fitrah bertauhid. Dengan fitrah bertauhid ini, maka akal sehat manusia
dengan mudah memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sembahan, pencipta, pendidik, dan pemeliharaan manusia dan alam semesta. Di sisi lain, manusia berposisi sebagai makhluk paling sempurna, fi ahsani taqwim, atau ciptaan yang unik, khalqan akhar. Keunikan manusia yaitu Allah memberinya potensi sebagaimana terangkum dalam Asma'ul Husna. Begitupun meski secara potensial manusia memiliki potensi Asma'ul Husna, tetapi setiap manusia memiliki kecenderungan potensial yang utama untuk dikembangkan dalam pendidikan. Sebagai contoh, semua manusia memiliki potensi alim, maknanya maha mengetahui, namun tidak semua manusia dapat dikembangkan menjadi intelektual. Sebagian manusia hanya cocok dikembangkan menjadi musyawir, atau maknanya maha pemberi bentuk, yaitu menjadi teknisi. Kecenderungan potensial seperti ini harus dipahami oleh para pendidik di lembaga-lembaga pendidikan.